Chapter 4 ya pada kecerdasan buatan. Nah, di sini saya membagi dua sesi. Yang pertama kita bicara soal teori, dan yang kedua soal praktek. Yang pertama kita bicara tentang soal teori. Nomor 1 yaitu jelaskan apa itu klasifikasi teks. Jadi klasifikasi teks itu pengolahan teks yang sangat dibutuhkan pada aplikasi yang memiliki jumlah dokumen yang cukup besar. Klasifikasi teks ini sendiri merupakan cara atau menulis data teks yang berdasarkan parameter serta dengan data yang bersifat dokumen. Data tersebut dapat berupa char atau string. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan mengapa klasifikasi bunga tidak bisa menggunakan machine learning. Oke, karena alasannya klasifikasi itu merupakan tipe data yang dimana atributnya memiliki nilai data yang berupa vektor dan perbandingan masing-masing data yang memiliki sedikit perbedaan. Oke, intinya seperti itu. Untuk nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana teknik pembelajaran mesin pada teks, pada kata-kata yang digunakan di YouTube, dan jelaskan para atribut dari data CSV itu. Jadi intinya nomor 3 itu contohnya pada saat kita membuka sebuah video, maka di sebelah kanan ada list berikutnya. Nah, pada saat itu masih melakukan uji coba. Dan apabila Anda menekan salah satu dari video tersebut, maka Anda akan direkam dan disimpan oleh mesin tersebut. Singkatnya seperti itu. Untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan vektorisasi data. Untuk vektorisasi data ini merupakan pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Contohnya adalah sebuah paragraf. Dari paragraf tersebut akan dibagi menjadi 2 kalimat yang nantinya akan dibagi-bagi menjadi beberapa perkata. Nomor 5 yaitu jelaskan apa itu bag of word dengan kata-kata yang sederhana. Oke, jadi inti dari bag of word ini merupakan penyajian sederhana yang biasanya digunakan untuk aplikasi text mining pada saat mengenalkan structure sebuah kumpulan dokumen yang bersifat teks untuk diklasifikasikan kembali menjadi 2 atau lebih kelas yang telah ditentukan. Terus soal terakhir yaitu jelaskan apa itu TF-IDF. Untuk singkatnya, TF-IDF itu metode untuk menghitung bobot dari kata yang sering muncul pada suatu kalimat. Dalam metode ini menggunakan nilai tim frekuensi dan IDF atau inverse document frequency pada setiap kata pada kalimat yang dia jadikan acuan. Pada metode ini sering disebut juga token maupun rumus. Metode ini dapat dilihat pada gambar, nanti ada gambarnya. Untuk sesi kedua yaitu praktek. Nah, di sini buat aplikasi nomor 1, buat aplikasi sederhana menggunakan Pandas dengan data dummy atau format USB sepanjang 500 baris dengan load data frame pada Pandas. Oke, untuk nomor 1 ini kita kasih nama itu praktek 1. Yaitu dengan menggunakan library Pandas, import Pandas as pen. Kita running coba. Muncul data frame-nya dengan kolom name ID, job title, email address, first, last name. Di sini ada 500 dan 4 itu untuk ukuran filenya.
Dia untuk nomor 2 itu untuk melihat jumlah baris. Jumlah barisnya ada 500, dan di sini untuk melihat 5 baris pertama. Nah, di sini ada first name, last name, kemudian Caris Baylis dengan namanya Gemma Trent, Tony King, Sylvia Ward Drakes, dan Andrea Sounds. Untuk soal nomor 4, soal selanjutnya yaitu, nah di sini untuk mengetahui banyak baris dan kolom. Nah di sini ada 500 baris dan di sini ada 4 kolom. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu kita menggunakan spider, yaitu dengan praktik 2. Itu kita menggunakan import pandas lagi dengan 450 row pertama dan 50 row sisanya. Kemudian coba kita satu-satu dulu. Untuk nomor 2 ini kita coba dulu. Untuk Shakira 400. Oke, itu kita menggunakan library pandas tentunya. Kita menggunakan YouTube Shakira.csv untuk filenya. Kemudian tunjukkan luaran. Ini bacakan dulu ya per soal. Nomor 2 yaitu dari data frame tersebut dipecah menjadi 2 data frame, yaitu 480 row untuk row pertama dan 50 row sisanya. 3 yaitu praktekkan vektorisasi dan klasifikasi data dengan mood 4. Jika 0 maka Katy Perry 1 LMFAO dan seterusnya dengan decision tree. Coba untuk soal 4, coba klasifikasi dari data vektorisasi yang ditentukan dengan nomor sebelumnya. Nomor 5, cobalah klasifikasi dari data vektorisasi yang telah ditentukan dari nomor sebelumnya dengan klasifikasi decision tree. Pada nomor 4 ini menggunakan metode SVM. Nomor 6, plotlah confusion matrix dari praktek yang modul ini menggunakan matplotlib. Dan untuk nomor 7, jalankan proses cross validation. Untuk nomor 8, buatlah program pengamatan komponen informasi pada bagian teori. Oke, secara singkatnya, di sini kita menggunakan library pandas. Itu kita pen read untuk membaca file CSV-nya. Dan untuk selanjutnya mengelompokkan spam atau yang bukan spam ke 2 variabel yang berbeda. Untuk yang selanjutnya itu melakukan fungsi back of word dengan cara menghitung semua kata yang ada pada file. Selanjutnya itu membuat variabel dengan perintah untuk proses kolom konten pada dataset, lalu membaca variabelnya. Selanjutnya itu menampilkan sampel komentar spam yang didapat. Selanjutnya menampilkan daftar pada nama kolom. Selanjutnya untuk melakukan randomisasi dari setiap komentar. Selanjutnya itu membuat data training dan data testing yang sudah ada masing-masing 300. Melakukan training pada data training dan memvektorisasi data. Selanjutnya itu melakukan testing pada data testing. Yang terakhir yaitu mengambil label spam dan pengspam. Untuk codingan melakukan SVM ini from sklearn, kita menggunakan library sklearn yang menggunakan metode SVM, dktrain tag dan dktrain label. Jadi kita menggunakan tag dan labelnya. Selanjutnya itu untuk melakukan decision tree bersama ya, seperti SVM caranya. Selanjutnya untuk melakukan function matrix, dan kita menggunakan library sklearn. Import confusion matrixnya. Untuk selanjutnya itu masih menggunakan sklearn.
Sekian lagi untuk akurasi datanya, untuk data training, data testing. Selanjutnya itu menggunakan library random forest classifier. Ini untuk proses datanya yang sudah ada. Kemudian kita menggunakan matplotlib sebagai plot nanti yang akan digunakan. Di sini ada variable untuk mengakses max factor, norm estimator, dan average accuracy rata-ratanya. Itu mungkin singkat dari prakteknya, cukup segitu. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Ari, selamat